Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utamakan. Ratusan kendaraan pawai takbir keliling sambut Idul Adha di Merauke. Jenazah sudah tidak utuh, identifikasi jenazah korban pesawat Sam Air hanya bisa menggunakan tes DNA. 6 awak kapal Farida Indah hingga kini masih hilang. Pawai ratusan kendaraan menggemakan takbir untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha. Pawai dimulai dari halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, lalu mengitari Jalan Brawijaya, Ahmad Yani, Jalan Marta Dinata, Jalan Raya Mandala, dan berakhir kembali di Masjid Al-Aqsa. Pawai dilepas Bupati Merauke, Romanus Baraka. Romanus mengatakan Idul Adha adalah bagian dari manifestasi hidup umat Islam untuk mengukur sejauh mana teladan yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim. Pada sesama, tidak hanya lewat Idul Adha hari ini, tetapi dalam kehidupan kita terus untuk negeri ini terus maju. Pembangunan memang periode ini saya dengan Pak Haji Ridwan, dengan Kak Haji ini kita berada pada periode transisi Bapak Ibu. Makanya banyak orang tanya saya, kenapa Ibu Al sendiri bilang sama saya, kenapa kok tidak kegiatan kayak periode pertama? Memang agak sulit. Periode ini karena COVID, anggaran kita tidak bisa. Sementara itu Kamis kemarin ribuan warga memadati Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan sholat Id. Jumlah jemaah yang membludak menyebabkan Masjid Al-Aqsa tidak mampu menampung sehingga jemaah terpaksa sholat di badan jalan. Parman Jasnur menjadi khotib sholat Id. Dalam khotbahnya, ia meminta umat Islam harus lebih peka dan rela berkorban bagi sesama seperti yang diteladani Nabi. Sholat Id juga berlangsung di kota Sorong. Ribuan warga memadati kampus Universitas Muhammadiyah Sorong untuk sholat Id dipimpin khotib Dadang Ahmad. Dadang Ahmad mengajak umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, tetap bersatu menjelang pemilu 2024. Kita harus beragama dengan baik, kuat, kokoh beragama. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, karena dalam tahun politik sangat luar biasa akan terjadi mungkin perbedaan-perbedaan kepentingan politik, tapi tetap jangan menjadikan kita warga negara sampai tercerai-berai. Yang ketiga, terus berbuat baik kepada sesama untuk melakukan pertolongan bagi orang yang kekurangan, yang perlu pertolongan kita, baik harta, jiwa, maupun tenaga dan pikiran kita. Dan yang keempat adalah harus siap terus berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Walaupun dengan susah dirasakan, dan memang itu harus susah. Perjuangan itu harus susah dan akan lahir dengan kebahagiaan. Rabu lalu warga Muhammadiyah serentak merayakan Idul Adha mendahului keputusan pemerintah yang menetapkan Idul Adha pada hari Kamis kemarin. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Dinas Peternakan Merauke tahun ini kembali memberikan pelayanan gratis bagi umat Islam yang ingin menyembelih hewan kurban. Dinas Peternakan menyediakan tempat di rumah pemotongan hewan atau RPH dan warga bisa memanfaatkannya. Kepala Dinas Peternakan Merauke Marta Bayu mengatakan sudah terdaftar 132 ekor sapi kurban yang siap dipotong. Di mana hingga hari ini, dan memang hari ini kami sudah menutup untuk pendaftaran penyembelian di RPH,
total keseluruhan sebanyak 127 ekor, di mana pada hari pertama sebanyak 71 ekor, kemudian pada hari kedua 36 ekor, dan pada hari ketiga 19 ekor. Jadi keseluruhan kurang lebih sekitar 126 ekor. Itu semuanya gratis ya Bu ya? Jadi untuk pelayanan kami penyembelian memang ada retribusi, tapi berhubung ini pelayanan kami dalam rangka hari raya besar, jadi kami tanpa pungutan retribusi. Dinas Peternakan akan memberikan pelayanan gratis selama 3 hari. Sebelum dipotong, hewan kurban akan diperiksa kesehatannya agar daging kurban terbebas dari penyakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim DVI Polda Papua terus berupaya mengidentifikasi 6 jenazah penumpang pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo. Tim DVI telah mengambil sampel darah keluarga korban untuk dicocokkan dengan jenazah korban. Kondisi jenazah sulit dikenali sehingga untuk proses identifikasi primer seperti gigi dan sidik jari sulit dilakukan kecuali dengan tes DNA. Sampel darah tersebut akan dikirim ke laboratorium DNA Pusdokes Polri. Ini kami mendatangkan keluarga korban daripada jatuhnya pesawat Sam Air. Mereka datang ke sini dalam rangka kita mengambil sampling darah DNA untuk proses identifikasi lewat DNA dari keluarganya. Kita datangkan dan alhamdulillah keenam jenazah itu kita sudah mendapatkan sampel DNA dari darah keluarganya. Kemudian kita akan lakukan kelengkapan administrasi, kemudian pelabelan maupun penyegelan dan administrasi untuk kita kirim ke lab DNA Pusdokes Polri. Saya sudah koordinasi dengan beliau Bapak Karo Lab Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Dr. Prima Heru, agar dijadi atensi dan diatensi oleh beliau bahwa walaupun hari ini dan nanti sampai minggu libur, beliau buka melayani itu. Sebagai wujud Polri memberikan pelayanan all out kepada masyarakat. Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 korban pesawat Sam Air yang menabrak tebing di distrik Welerak, Kabupaten Yalimo. Pesawat milik maskapai Sam Air Jumat pekan lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandara Elelim, Kabupaten Yalimo. Pesawat rencananya akan bertolak ke Kampung Piok, distrik Welarek, namun jatuh dan menabrak tebing. Dari kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Setelah sepekan, tim SAR menutup operasi pencarian terhadap 6 awak KM Farida Indah. Sampai saat ini ke-6 ABK tersebut belum ditemukan. Dari 8 awak KM Farida Indah, 2 awak ditemukan selamat oleh kapal nelayan dan mereka sudah dievakuasi ke Timika. Sesuai SOP Basarnas, operasi SAR hanya dapat dilakukan selama 7 hari. Namun bila ada informasi keberadaan 6 ABK, tim SAR akan diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Untuk hari ke-7-nya, kantor SAR Timika menindaklanjuti dengan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan, dan sebanyak mungkin informasi yang kami dapat bahwa di daerah lokasi yang diperkirakan korban hanyut dengan adanya kapal nelayan yang melakukan pencarian karena penemuan 2 korban dan mencari di malam hari dan paginya kurang lebih jam 5 subuh dia melakukan pencarian 2 kali melakukan pencarian di daerah tersebut dan tidak menemukan tanda-tanda, maka hasil evaluasi kami untuk operasi SAR kami hentikan sementara sambil menunggu tindak lanjut atau pemapelan lebih lanjut jika ada informasi dari kapal-kapal yang melintas di daerah perairan antara Dobo Timika, Dobo Kaimana ataupun perairan Ambon, Maluku. Kami akan rilis secara lisan dan tulisan ke pihak kepala kantor SAR Ambon dan mungkin perairan Ternate. Ini untuk menyebarluaskan informasi. Kami juga sudah koordinasi awal ke Posar Dobo. Mudah-mudahan mereka menginformasikan terkait dengan keberadaan 6 korban. Kapal Farida Indah diduga mengalami kecelakaan di perairan Asmat pada 19 Juni 2023. Kapal dengan 8 ABK ini membawa bahan bangunan.
Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Keputusan pemerintah menaikkan harga tiket kapal Pelni yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli menuai beragam pendapat di Merauke. Sebagian warga berharap kenaikan tidak terlalu tinggi karena saat ini perekonomian pasca pandemi belum sepenuhnya pulih. Sementara warga di Papua banyak bergantung dengan transportasi laut, khususnya pelayaran perintis. Ya, tiketnya harus Jangan terlalu mahal ya? Ya, jangan terlalu mahal. Kenapa Ibu? Karena kita ini masyarakat kecil. Kecil ya. Jadi yang kenaikan jangan tinggi ya? Iya, harus kasih rendah. Rendah saja ya. Kalau untuk memang tiket untuk ke pedalaman ya, untuk biasa kan harganya 25 ribu. Tapi mungkin bisa sedikit tapi jangan terlalu mahal. Yang terlalu mahal ya. Terlalu mahal terus apalagi untuk penumpang yang pelayarannya sampai di luar Merauke. Luar Merauke ya. Oke. Yang penting pelayanannya baik juga di kapal ya. Baik, jangan terlalu mahal. Khusus pelayaran perintis, Pelni menetapkan kenaikan tiket per 1 Juli sebesar 100%. Kebijakan menaikkan tarif kapal perintis disebabkan selama 20 tahun PT Pelni belum pernah menaikkan harga tiket. Dengan kenaikan harga tiket, baik pelayaran Nusantara maupun perintis, PT Pelni berjanji akan meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini ada 2 kapal perintis milik Pelni yang melayani warga Merauke untuk ke kawasan terjauh, yakni KM Sabuk Nusantara 43 dan Sabuk Nusantara 57. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim ekspedisi berdaulat rupiah resmi dilepas Bank Indonesia dari Pelabuhan Laut Jayapura. Tim ekspedisi ini akan membantu menyediakan uang di pulau-pulau terluar yang sulit dijangkau transportasi umum. Ekspedisi berdaulat rupiah merupakan khas keliling dan akan menyalurkan bantuan pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi di 6 pulau terluar. Tim menggunakan kapal perang milik Angkatan Laut. Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar 26,7 miliar rupiah. Nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Program khas keliling ini tidak hanya menyediakan dan menukarkan uang di kepulauan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang kedaulatan negara dari sisi pertahanan dan ekonomi melalui program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Melakukan pengedaran uang di wilayah 3T, terdepan, terluar, terpencil. Kenapa harus kami lakukan? Tadi yang kami sampaikan bahwa tugas pokok kami, misi kami dalam Bank Indonesia dalam konteks pengedaran uang adalah memastikan ketersediaan uang di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, yang kami katakan tadi, sepanjang masih ada tanah sejengkal NKRI, ada masyarakat melakukan transaksi dengan rupiah, maka kewajiban kami untuk menyediakan uang tadi. Namun kami sadari bahwa tugas ini berat, menjangkau pulau-pulau itu kami tidak memiliki kemampuan untuk aksesibilitas. TNI AL yang memiliki armada, memiliki jadwal operasional yang secara rutin, kemudian kami melakukan kerjasama. Berkolaborasi dalam rangka untuk rupiah kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2023 ini. Ya, ini tentunya muaranya semuanya untuk masyarakat adil, masyarakat kesejahteraan masyarakat ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Papua ini juga memiliki daerah-daerah pulau terluar ya, perbatasan dan 3T. Ya, untuk 3T ini yang hari ini kita bisa melihat bersama ya, dan kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hakim dan juga Pak Kepala BI Pak Juli, bahwa kegiatan ini nanti akan juga melaksanakan program-program ya, program-program masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan untuk itu kami pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Bank Indonesia dan juga TNI AL ya, yang sudah begitu besar memperhatikan masyarakat kita di Provinsi Papua ini. Ekspedisi berdaulat rupiah sudah dilakukan sejak tahun 2012. Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut tahun ini akan memperluas jangkauan pelayanan khas keliling dengan program menjelajahi 17 provinsi.
Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Memperingati HUT ke-77, Bayangkara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menggelar lomba tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua AKBP Samsyu Rizal mengatakan, lomba itu bertujuan meningkatkan kemampuan polisi dalam memberikan pertolongan dan perlindungan saat menangani perkara. Samsyu Rizal berharap para penyidik bisa menganalisa objek peristiwa di lapangan sehingga perkara terungkap berdasarkan bukti dan petunjuk di lokasi. Adanya momen HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023 ini, Polda Papua sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, maka diadakan lomba TP-TKP dan olah TKP bagi anggota Polri, khususnya personil identifikasi jajaran dan pada umumnya penyidik dan penyidik pembantu untuk mengasah kembali kemampuan dalam TP-TKP dan olah TKP, sehingga dapat menentukan arah dari proses penyidikannya, mencari barang bukti dan petunjuk, mencari informasi mengenai urutan kejadian, dan mencari informasi mengenai motif kejadian serta rekonstruksi kejadian. Peserta harus mengungkap berbagai kasus seperti tindak pidana kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, dan penganiayaan berat. Peserta harus menganalisa setiap petunjuk dan bukti untuk mencari siapa pelakunya. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Jenazah dievakuasi dari tebing setinggi 2073 meter yang terletak di distrik Welerap, Kabupaten Yalimo. Jenazah kemudian diterbangkan ke Bandara Wamena, lalu dibawa ke Bandara Sentani menggunakan maskapai Trigana Air. Dan Lanut Silas Papare menyerahkan ke-6 jenazah kepada Sam Air dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja, Kota Jayapura untuk proses identifikasi. Berikut data kru dan penumpang. Pilot Kapten Hari Permadi, Kopilot Levianus Murib, penumpang Bartolomeus, Ebet Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni. Polisi meringkus 3 orang yang diduga terlibat kasus perdagangan orang. Korbannya perempuan berumur 17 tahun dan dipekerjakan sebagai pramuria di kafe milik tersangka. Korban menyatakan mengenal tersangka dari media sosial. Hubungan mereka semakin akrab, lalu korban dijanjikan pekerjaan di sebuah restoran, namun ternyata bekerja sebagai pramuria. Kantor Imigrasi Merauke menangkap 9 warga Papua Nugini yang masuk ke Indonesia secara gelap atau ilegal. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka langsung dideportasi ke negara asalnya, Papua Nugini. Ke-9 warga Papua Nugini masuk ke Indonesia melalui laut dan berencana membeli barang-barang Indonesia untuk kembali dibawa pulang ke negaranya. Ke-9 warga Papua Nugini tersebut dipulangkan melalui pintu PLBN Sota. Komisi Pemilihan Umum Papua Selatan menemukan sejumlah bacalek yang ternyata menggunakan KTP orang lain untuk mendaftarkan dirinya ke KPU. Selain itu, KPU juga menemukan banyak bacalek yang tidak memahami berkas yang ia serahkan ke KPU, dan berkas dibuat terkesan asal-asalan dan tidak cermat. Akhirnya, KPU menyuruh ratusan bacalek dari 18 partai politik memperbaiki berkas mereka agar lebih baik dan rapi sehingga layak diverifikasi KPU. KPU menetapkan 9 Juli sebagai batas akhir pemeriksaan berkas bacalek.
kapal dengan muatan bahan bangunan beserta 8 kru hilang di perairan Timika. Tim SAR saat ini sedang mencari keberadaan kapal naas tersebut yang bertolak dari Timika pada Senin 19 Juni lalu. Tim SAR dibagi dua. Satu tim menyisir sepanjang bibir pantai Timika hingga Pulau Tiga yang berbatasan antara Timika dan Asmat. Sedangkan satu tim lagi menyusuri jalur laut sejauh 120 km. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manokwari menangkap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar. Modus yang dilakukan pelaku membeli BBM di SPBU Jalan Baru dan SPBU Sowi. Setiap hari solar yang dibeli sebanyak 60 liter, kemudian ditampung dan ditimbun lalu dijual kembali di pedalaman. BBM tersebut dijual seharga Rp11.000 per liter. Dengan modal Rp8 juta, tersangka berhasil meraup untung hingga Rp14 juta. Dari tangan tersangka, polisi menyita 35 jerigen solar dengan total berisi 1,2 ton BBM. Ratusan orang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Mimika. Mereka memprotes penunjukan Valentino Sudaryanto sebagai penjabat Bupati Mimika menggantikan Johannes Retop. Pengunjuk rasa berorasi di halaman kantor Bupati Mimika sejak pagi hari. Mereka menuduh Mendagri melanggar aturan. Menurut mereka, Pengadilan Tipikor Jayapura telah memerintahkan Johannes Retop tetap menjalankan tugas sebagai PLT Bupati, kendati terbelit dugaan kasus korupsi. Beras di Merauke saat ini benar-benar sulit. Terbukti pasar murah yang digelar di lapangan Mandala langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan beras murah. Sebagian warga sudah antre lebih dari 2 jam dan saat pasar murah dibuka, mereka langsung menyerbu stan Bulog yang menjual beras. Mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan beras yang hanya dijatah 5 kg untuk satu orang. Ribuan warga Muhammadiyah di Merauke melaksanakan sholat Idul Adha di halaman kantor Bupati Merauke, Papua Selatan. Sejak pukul 6:30 pagi, mereka sudah mulai berdatangan. Tepat pukul 7 pagi, sholat Idul Adha dimulai dengan Imam Jufri Tamrin, Ketua Muhammadiyah Merauke. Perbedaan dalam pelaksanaan perayaan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah, menurut Jufri bukanlah suatu hal yang mendasar, melainkan amanah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.